Kalian lagi cari mobil listrik, budget 200 jutaan? Coba cek mobil ini deh. Yes, ini dia Geely EX2 Pro. So, seperti apa mobilnya? OTW yuk! Yes, ini dia Geely EX2 varian Pro. For your information, mobil ini ditawarkan dalam dua varian. Yang pertama itu Pro, seperti yang ada di sebelah gue ini. Dan yang kedua itu Max. Jadi bisa dibilang, varian Pro ini adalah varian entry level atau base modelnya. Gitu. Nanti kita akan bahas juga apa aja bedanya ya antara kedua varian. Nah, ya mobil ini adalah compact crossover EV atau listrik terbaru dari Geely yang baru aja diluncurkan belum lama ini. Dan langsung gak pakai lama, serah terima ke para konsumennya. Selamat buat kalian yang udah dapat mobil ini, udah terima mobil ini, dan udah ada di garasi kalian. Jujur, ini mobil yang enak. Kenapa kayak gitu? Langsung aja kita bahas yuk. Mulai dari eksteriornya nih. Iya, dia mulai dari tampang depannya. Ini tipikal mobil listrik ya. Dia clean look, gini ya, nggak ada grill lagi di sini. Bener-bener minimalis ya, futuristik. Lalu kemudian juga kalau kita ke bawah, lower bumpernya dia juga kayak nyatu gitu. Bagus ya, bener-bener seamless. Dan di sini juga ada aksen-aksen chrome-nya nih. Untuk lampu utamanya, di sini udah full LED semua. Ada LED DRL. Lalu kemudian untuk lampu utamanya, dia sudah LED projector. Dan menarik ya, di depan sini, kalau kita buka cupnya, hoodnya, di sini ada sebuah frunk ya, atau front trunk. Wah, di sini kalian bisa naruh-naruh barang kecil-kecil gitu, tas kecil-kecil bisa kalian taruh di sini dan rapi ya, udah ditutupin cover. Nice. Oke. Itu aja dari bagian depannya. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya yuk. Ya, kita lanjut lagi ke bagian samping dari Geely EX2 varian yang Pro. Nah, perbedaan yang kentara antara kedua varian, antara yang Pro ini dengan yang Max, yaitu di sini nih, di bagian velgnya. Ya. Kalau kalian bisa lihat, velgnya ini dia profil bannya itu di 205 65 ring 15. Jadi ukuran 15 inci. Kalau yang Max itu di 16 inci. Dan kalau yang di sini, yang di Pro, itu dia velgnya pakai velg steel, ya besi gitu. Dan ditutupin aero cover seperti ini. Cakep sih ya, minimalis, jadi menambah aerodinamis dari mobilnya. Sedangkan kalau yang varian Max itu 16 inci, desainnya seperti ini nih. Nah, oke, itu perbedaan pertama antara kedua varian. Lalu yang kedua, yaitu di sini. Kalau yang di varian Pro ini, dia semua warna bodi itu nyatu gitu, sampai ke atap-atapnya. Sedangkan kalau yang Max, dia black top, jadi warnanya hitam. Dari sini ke atas, ke atapnya tuh warna hitam, kalau yang varian Max. Sedangkan ini enggak. Tapi at least di sini kita dapat cover spion yang warna hitam di sini, black glossy, ada lampu sennya, udah LED. Dan lalu kemudian pastinya mobil ini sudah disematkan dengan keyless entry nih di sini. Jadi untuk mengakses mobilnya gampang banget ya. Tinggal tekan aja di sini dan untuk membukanya tinggal tekan lagi gitu. Bicara soal dimensi dari mobil ini, panjangnya itu di 4,1 meteran. Ya, lumayan panjang. Lalu kemudian juga untuk wheelbase-nya itu di 2,6 meter. Jadi lumayan panjang ya untuk wheelbase-nya. Harusnya translate ke ruang kabin yang luas. Nanti kita akan cek ke dalam ya. Dan untuk ground clearance-nya juga lumayan loh mobil ini, karena dia sebenarnya notabene adalah sebuah crossover. Ya, kita bisa lihat di ciri khas crossover-nya itu dari sini nih. Ada kayak cladding-cladding hitamnya di fender-fendernya. Ya, dan ada aksen-aksen chrome-nya di sini. Ground clearance-nya lumayan. Ini di 160 mm. Oke, lanjut lagi ke bagian belakangnya. Iya, sama seperti di depan, di samping, di belakang, desainnya itu kayak ngalir gitu ya. Bagus, minimalis, futuristik. Mulai dari atas. Ya, di sini kita udah dapat shark fin antena, ada built-in spoiler ya seperti ini. Udah dikasih defogger nih. Wah, mantap ya. Dan juga ada high mount stop lamp di sini. Untuk lampunya, desain lampunya dia seperti ini ya. Bagus dan sudah full LED. Baik itu lampu senjanya ya, untuk LED barnya, lampu mundur, lampu sen, semuanya udah LED semua. Di sini ada emblem Geely di tengah ya. Nice, dan ada emblem Geely EX2. Lanjut lagi ke bawah di sini untuk yang varian Pro udah disematkan dengan 3 parking sensor di bawah sini dan sebuah parking kamera gitu ya. Dan untuk bagasinya kita sekarang buka yuk bagasinya di sini.
Yes, ini dia bagasinya. Lumayan luas ya untuk ukuran compact crossover, dalam dan luas. Kalau kalian masih kurang lagi, kalian bisa melipat kursi baris keduanya nih. Ditarik aja nih, bisa. Nggak agak keras. Nah, ini dia. Udah konfigurasi ini 60-40. Ya, tapi memang sayangnya dia belum rata lantai ya. Oke, itu aja dari eksterior dan juga bagasinya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Nah, sekarang kita udah di bagian interior dari Geely EX2 varian yang Pro nih. Ya, first impression gue ketika duduk di baris keduanya, ini surprisingly lumayan lapang ya, spacious nih di baris keduanya. Ini posisi mengemudi gue, tinggi gue bukan 177 cm tapi 172 cm dan masih bisa mendapatkan legroom yang luas, lumayan nih. Footroomnya juga oke, begitu pula juga untuk headroomnya. Ya, oke lah. Walaupun memang untuk di sini nih kakinya agak gantung ya untuk tinggi gue nih. Ya, tie supportnya masih ada sisa di sini. Ya, karena memang ya wajar lah, mobil listrik kan di bawah ada baterai, jadi floornya itu agak tinggi. Oke, lalu kemudian di belakang sini dia sudah dikasih 2 headrest nih untuk 2 penumpang di baris kedua. Dan ini dia udah full leather ya. Ya, baik yang varian Pro maupun yang Max, mulai dari varian Pro pun udah dibalut leather. Gitu ya, bahannya kulit semua, warnanya abu-abu. Nah, ini juga yang membedakan antara yang Pro dengan yang Max. Kalau yang Max itu ada pilihan warna interior warna putih, tapi khusus untuk beberapa warna eksterior aja. Contohnya kayak ada Aurora Pink, terus kemudian juga ada, kalau nggak salah namanya apa ya, warna biru, tapi gue lupa namanya, Starry Blue gitu. Nah, itu bisa kalian pilih warna putih. Tapi kalau yang varian Pro semuanya warna abu-abu kayak gini. Nah, di belakang sini ada apa aja? Nah, di sini ada kisi-kisi AC untuk penumpang baris kedua. Nice. Ya, lalu ya itu sih ya. Di sini ada di kanan kiri ada dikasih juga untuk cup holder dan juga tempat penyimpanan terbuka. Untuk bahan door trimnya di sini dia memang pakai bahan plastik ya, tapi plastiknya bagus nih, nggak main-main, cukup solid. Di sini ada kayak piano black juga dan ada aksen-aksen kayak apa nih ya, bintang jatuh ya. Tuh. Overall sih duduknya nyaman ya dan kursinya juga empuk. Oke, itu aja dari baris keduanya. Sekarang kita lanjut ke driver seat yuk. Let's go. Oke, sekarang kita udah ada di baris pertamanya nih. Ya. Dan ini dia kuncinya, dia udah pakai keyless entry pastinya, dibentuk kuncinya yang lucu. Seperti ini. Jadi tinggal tekan aja tombol yang ada di handle pintunya untuk akses ke mobil. Ya, so ini dia desain dashboardnya. Dia cukup simple ya dan unik gitu bentuk dashboardnya. Ini kayak simetris gitu ya, kiri dan juga kanan. Ini kayak bentuk, pas pertama kali gue lihat ya, itu kayak bentuk daun gitu atau kelopak bunga gitu. Lucu sih ya. Ya, dan lagi-lagi again, kalau yang varian Pro ini dia pilihan warnanya, interiornya kursinya itu hanya warna abu-abu aja. Tuh, kalau yang Max kalian bisa pilih yang warna putih juga untuk warna interior. Nah, untuk dashboardnya, bahan dashboardnya di sini ya dia memang masih pakai bahan plastik tapi bagus ya. Plastiknya ini solid, lalu ada aksen-aksen piano blacknya juga, ada silvernya juga. Dan di sini juga ada lagi kayak shooting stars gitu ya. Wah, karena memang di China namanya itu Star Wish. Kalau di sini EX2 dikasih gini. Tapi kalau yang di varian Pro ini nggak bisa nyala ya. Kalau yang di Max dia bisa nyala. Kalau yang Max tuh kalau nggak salah dia aksennya tuh kayak perkotaan gedung-gedung gitu ya. Dan bisa nyala. Ada ambient lightnya sampai 256 warna. Kalau di sini belum ada ya ambient lightingnya gitu. Dan ya sampai ke sini pun juga bahannya plastik tapi bagus ya, solid plastiknya. Nah, di sini kita juga udah dapat sebuah layar head unit berukuran 14,6 inch. Wah, lumayan gede. Resolusinya juga bagus, bisa kalian ganti-ganti nih wallpapernya. Dan ada kiblahnya nih, kiblah ya. Jadi bisa tahu arah kiblat. Wah, sangat ini sekali ya, apa namanya, Islami. Masya Allah. Oke, kita balik lagi ke home-nya. Nah, di sini kalian juga bisa mengatur semua pengontrolan kendaraannya, mobilnya. Ya, di sini ada vehicle control gitu ya, wiper semua kalian atur semua di sini. Lampu, driving. Di sini ada driving mode, ada 3 yang bisa kalian pilih, Eco, Comfort, Sport. Ada regenerative braking atau energy regeneration. Ada 3 juga, low, medium, high. Brake pedalnya juga Comfort, Sport ya, semua bisa kalian atur sini. Lampu. Nah, driver assist. Ini dia juga yang berbeda antara yang varian Pro dengan yang Max.
yaitu kalau yang di varian Pro ini belum ada ADAS-nya. Sedangkan kalau yang Max itu ada ADAS level 2 sampai 12 fungsi. Ya, lumayan. Udah banyak. Lalu kemudian kalian bisa ngatur semua di sini untuk layarnya, suara audionya, dan juga suara artificial sound dari mobilnya ini bisa kalian pilih juga. Ada 3 pilihan, ada Classic, Milky Way, ini kayak gini ya. Ini Constellation. Dan juga ada yang klasik. Nah, iya lucu ya. Oke, lalu kemudian yes. Intinya semua pengontrolan mobilnya bisa kalian lihat dan pantau, atur juga di sini. Termasuk untuk pengontrolan AC-nya. Dia belum climate control tapi sudah thermostat seperti ini ya. Gitu. Oke. Itu dia, untuk fitur entertainment-nya dia udah cukup standar ya. Jadi kalian bisa sebenarnya mengkoneksikan handphone kalian ya melalui aplikasi yang di sini namanya Carbit Link gitu. Jadi bisa Apple CarPlay maupun juga Android Auto tapi lewat aplikasi ini. Jadi mesti install di HP kalian dulu. Ya, lalu kemudian di sini ada kisi-kisi AC, ada tempat penyimpanan nih terbuka di sini. Ini bisa tempat wireless charger ya, tapi di sini nggak ada. Dan masih ada tombol-tombol fisik nih untuk AC, matiin dan juga nyalain AC, defogger, terus kemudian lampu hazard, dan untuk gear levernya juga ada di sini yang menurut gue simple ya, easy to use buat kalian yang pertama kali punya mobil listrik gitu ya. Ini gampang banget pengoperasiannya. Nice. Di sini ada 2 cup holder. Ada tempat penyimpanan terbuka juga. Ini kayak bisa buat handphone kalian, dan juga ada tempat penyimpanan tertutup di sini yang berfungsi juga sebagai armrest. Ini ya, enak. Nah, untuk lingkar kemudinya, ini bagusnya di varian Pro pun udah disematkan dengan kulit ya, bahan leather warna abu-abu gini. Lalu sebelah kanan untuk ngatur entertainment-nya, volume up, skip atau previous track. Nah, di sini kosong. Kalau yang di varian Max itu dia ada cruise control-nya gitu. Lalu kemudian juga setirnya dia udah flat bottom ya di sini. Oke. Nah, untuk pengontrolan kursinya di bagian sisi driver ini udah lumayan lengkap ya. Dia sudah 6-way, jadi bisa height adjuster atas bawah, naik turun. Kemudian juga maju mundur. Begitu pula juga untuk recline seat, ini bisa semua. Namun memang untuk yang varian Pro ini dia masih manual ya untuk pengontrolannya, sedangkan kalau yang Max sudah elektrik. Sedangkan kalau untuk kursi bagian belakang depan dia masih manual ya pengontrolannya gitu. Oke, lalu lanjut lagi kita di sini nih. Di sini ada sebuah instrument cluster berukuran 8,8 inci. Bagus ya resolusinya, dan kalian bisa pantau semua mulai dari speedometernya, odometer, sisa baterainya, range-nya, state of charge-nya bisa kalian pantau semua di sini gitu. Oke, ini tuas untuk sen dan juga wiper ya di sini ya. Udah oke sih ya. Lalu kemudian oh ya, udah ada electronic parking brake juga di sini. Ya, udah electric. Nice. Oke, itu aja. Oh ya. Nih, ini juga nih buat para wanita, ini sangat berfungsi sekali. Ada vanity mirror di bagian sisi driver maupun juga penumpang di bagian gitu. Lampu di sini udah LED ya, dan di diffuse. Bagus. Oke, itu aja untuk bagian depannya. Sekarang kita bahas spesifikasi dari motor listrik dan juga baterainya. Let's go. Yes, dan sekarang kita udah OTW bareng Geely EX2 Pro. Bisa dibilang varian Pro ini base modelnya lah ya. Tapi kalau secara driving feel atau rasa berkendaranya harusnya nggak ada perbedaan antara kedua varian, karena memang secara spesifikasi baik motor listrik, kemudian juga baterainya, set suspensinya gitu ya, itu nggak ada perbedaan. Tapi gue di sini pengen share ke kalian gimana sih impresi berkendara dari si Geely EX2 ini. First impression gue ketika ngendarain mobil ini, jujur ini di luar ekspektasi gue ya. Gue tuh nggak nyangka ternyata mobil ini itu seenak itu gitu. Ya, pas pertama kali gue coba, gue bawa nih mobil, gue langsung mikir, wah enak juga nih mobil ya. Ini mobil enak gini. Gue punya alasan kenapa gue bisa bilang kayak gini. Ya, yang pertama itu posisi duduknya. Ini posisi duduknya bisa kalian atur ya, sisi driver itu udah lumayan lengkap untuk pengaturannya.
Walaupun memang di varian Pro ini dia pengaturannya masih manual, jadi belum elektrik. Kalau yang di Max itu udah elektrik ya. Nah, tapi pengaturannya juga udah lumayan lengkap nih. Jadi dia bisa height adjuster, naik turun. Ya, jadi kalau kalian mau set tinggi, commanding, nih buat para wanita, cewek-cewek biasanya suka yang posisi duduknya tuh tinggi gitu-gitu. Termasuk istri gue. Jadi supaya kalian nggak insecure, masih bisa lihat kap mesinnya, ya kan? Nah, tapi kalian juga bisa set paling rendah gitu. Jadi feel-nya, sportnya juga masih dapat gitu di sini. Kemudian juga bisa maju mundur, recline, pokoknya udah lengkap untuk pengaturan kursinya. Tapi memang sayangnya untuk pengaturan setirnya dia belum teleskopik, jadi belum bisa maju mundur, baru bisa naik turun aja, tilt. Tapi gak masalah, ini gue masih bisa nemuin posisi duduk yang enak gitu, yang nyaman buat gue. Gitu. Nah, ini pas kebetulan lagi muter balik. Nah, pas muter balik kayak gitu ya di kecepatan 30 km/jam loh tadi. Body rollnya minim jujur aja sih. Ya masih ada gejala kayak agak gitu mobilnya ya, tapi minim banget. Mobil ini tuh bisa gue bilang lumayan stabil lah ya. Oh ya, terus kemudian juga gue mau bicara soal visibilitas dari mobil ini ya, pandangan ke depan, terus samping kanan kiri gitu ya, dan juga ke belakang itu kacanya tuh gede-gede gitu. Jadi minim blind spot, enak untuk visibilitasnya. Dan ditambah lagi juga gue mau bicara soal bobot setirnya. Ini ya kalau menurut gue ini terlalu ringan ya buat gue. Tapi mungkin sebagian dari kalian gitu, terutama para wanita, termasuk istri gue juga, dia emang suka setir yang ringan gitu. Jadi enak, nyaman buat kalian pakai di dalam perkotaan gitu buat manuver. Ya, tapi again ya, bukan hal yang buruk gitu ya, setir ringan, enak. Emang mobil ini kan juga diperuntukkan untuk pemakaian dalam kota gitu ya, mostly. Tapi untuk handlingnya nih, wah, setir ini cukup direct loh. Jadi kalau misalkan kalian bermanuver gitu ya, belok kanan, kiri, dia tuh lumayan nurut gitu setirnya. Nih, ke kanan, ke kiri gitu. Enak lah. Memang bukan yang paling sharp, tapi ini udah lumayan responsif untuk handlingnya. Jadi fun-nya juga masih dapat di mobil ini. Dan ditambah lagi juga untuk performanya. Iya. Nah, dia untuk Geely X2 ini, baik yang varian Pro maupun juga yang Max, itu dia sama-sama menggunakan single electric motor. Jadi ada motor listrik satu. Di belakang, dia penggerak roda belakang rear wheel drive. Wah, jarang-jarang nih ya mobil-mobil compact kayak gini. Rear wheel drive. Pasti beberapa dari kalian pasti seneng kan? Wah, rear wheel drive nih lebih kuat nanjak gitu. Ya somehow benar, tapi nggak juga lah. Mobil front wheel drive juga ada yang kuat nanjak gitu ya. Ya mau kemana juga sih, emang sering dipakai buat nanjak. Tapi anyway, ya mobil ini tuh rear wheel drive loh tuh. Dan power delivery-nya ini tuh dia memang karakternya bukan yang langsung instan set gitu, enggak yang bikin kaget gitu, enggak. Dia lebih ke gradual gitu, halus gitu power delivery-nya. Ini udah cukup banget, tenaganya itu dia di 114 horsepower dan torsinya di 150 Nm. Secara kapasitas baterainya juga lumayan mumpuni, dia di 40,8 kWh. Ya sama ya, mau yang Pro mau yang Max sama kapasitas baterainya. Dan untuk jarak tempuhnya juga sama, dia bisa mencapai 395 km NEDC. Dan pastinya dia juga udah support DC fast charging sampai 70 kW. Untuk maximum speed-nya, kecepatan maksimumnya itu bisa sampai 130 km/jam, dan 0 sampai 100 km/jam dari mobil ini itu ditempuh dalam waktu 11,5 detik. Ya, nggak bisa dibilang cepat, tapi oke lah. Ini kayak gue udah tes mobil ini beberapa hari untuk nyalip mobil overtake. Mobil ini effortless sih. Jadi udah cukup banget untuk tenaganya. Dan bicara soal kenyamanan, ya, kekedapan kabin dari mobil ini juga lumayan baik ya, bagus banget. Sekarang kita di kecepatan 80-90 km/jam dan suara-suara angin dan suara kolong itu bisa diredam dengan cukup baik. Dan kemudian juga gue mau bicara salah satu yang gue suka dari mobil ini, yaitu kita baru aja ngelewatin
patahan jembatan gitu ya, sambungan jembatan. Dan ini dia yang menurut gue salah satu keunggulan dari si Geely EX2 ini, yaitu set suspensinya. Karakter suspensinya tuh pas aja menurut gue. Jadi dia nggak yang terlalu keras, nggak bisa dibilang keras juga, tapi mau dibilang yang empuk banget juga enggak. Dia pas aja gitu set suspensinya, karakter suspensinya tuh sweet spot. Ini sih salah satu keunggulan dari Geely EX2. Kalian mesti cobain langsung, test drive langsung mobil ini, dan buktikan perkataan gue. Oke, dan sekarang gue nggak mau ngomong terlalu banyak lagi, karena sebentar lagi istri gue Carmel akan menyampaikan pendapatnya. Ya, dia akan kasih pendapat dia dari sudut pandang seorang wanita gitu, driver perempuan ketika mengendarai si Geely EX2 ini. Let's go. Setelah sekian lama gue nggak bilang gue suka banget sama sebuah mobil, kali ini gue bilang gue akan suka banget sama Geely EX2 ini. Kenapa gue suka banget sama mobil ini? Ini mobil kayak memang ditakdirkan untuk perempuan. Gila, tinggi banget tuh bahasa ya. Tapi gue punya alasan mendetail kenapa mobil ini cocok ditakdirkan untuk para wanita. Yang pertama adalah desainnya. Secara eksterior desainnya imut. Meskipun suami gue selalu bilang, kamu tuh kayaknya kurang cocok sama desain imut-imut. Mungkin dia melihatku terlalu gahar kali ya. Tapi surprisingly gue suka sama desainnya yang imut ini. Karena masih bisa diterima, nggak yang segemoy-gemoy itu juga enggak ya. Terus yang kedua adalah ground clearance-nya. Ground clearance mobil ini tuh cukup tinggi dan membuat gue tuh tidak khawatir akan lubang. Apalagi ya kalau misalnya musim-musim sekarang ini ya, musim-musim yang hujannya nggak jelas tiba-tiba banjir, mobil ini tuh nggak bikin gue panik atau deg-degan. Lalu yang ketiga yang gue suka adalah setirnya ringan. Buat para laki-laki mungkin gak suka setir yang ringan, pengennya yang agak berat. Aduh bro, sorry ya kita para wanita ini tidak mau terlalu membesarkan otot lengan. Kita pengennya mobil yang memang nyaman untuk dikendarai. Yang keempat, gue suka banget dengan jarak pandang. Sebagai seorang driver di sini ya, duduk di kursi driver, gue suka banget jarak pandangnya, dimana kita bisa ngelihat dengan sangat luas, duduknya pun nyaman. Terus apalagi sih berikutnya? Semua jendelanya sudah ada automatic up and down. Jadi kita bisa, semoga sehat selalu, maaf izin. Jadi kita bisa kayak naikin atas dan bawah si jendela ini sudah sangat mudah. Semua pengaturan juga, masih ada tombol fisik. Itu juga gue suka. Masih ada tombol fisik, meskipun nggak banyak ya. Tapi buat gue, tombol fisik itu jadi salah satu yang cukup berpengaruh di keputusan gue untuk mengambil sebuah kendaraan. So, overall mobil ini Carmel Approved. Dan buat para perempuan, kalau budgetnya cukup, silakan ambil, mau yang tipe Pro atau yang tipe Max, gue dukung dua-duanya. Woman support woman. Gue OTW kantor dulu ya. Oke, jadi itu dia video review dari Geely EX2 varian Pro. Ya tadi kita udah bahas eksteriornya, interiornya, fitur-fiturnya, dan juga udah ngerasain gimana sih berkendara bersama dengan mobil ini. Dan juga tadi Carmel, istri gue sempat nyobain ya mobil ini, kasih kesan-pesan dari sudut pandang wanita. Dan menurut gue mobil ini cocok banget dan patut banget kalian pertimbangkan apabila kalian sedang mencari sebuah mobil listrik. Budgetnya 200 jutaan, nggak mau terlalu mahal gitu ya, dan enak buat dipakai sehari-hari sebagai daily driver kalian, mobil tempur kalian. Dan juga suspensinya ini nyaman banget ya tadi. Begitu pula juga untuk powernya juga enak mobil ini. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau mobil listrik ya nggak neko-neko, pokoknya bisa nganter kalian lah dari poin A ke B, ambil aja varian yang Pro ini gitu ya. Tapi kalau kalian mau yang lebih, mau fitur safety yang lebih advance, ada sistem ADAS-nya gitu ya. Lalu kemudian juga ada ambient lighting-nya, dan juga ini nih desainnya yang lebih cetar gitu karena memang velgnya ukurannya lebih gede ya. Kalian ambil aja yang varian Max-nya gitu. Nah, untuk harganya sendiri, mobil ini dibanderol dengan harga 229,9 juta rupiah atau let's say 230 juta rupiah on the road Jakarta, khusus untuk 2000 customer pertama.
Sedangkan kalau untuk yang varian Max itu harganya di 259,9 juta rupiah atau 260 juta rupiah. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian, tapi menurut gue varian yang Pro ini udah cukup banget. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami di otw.indonesia. Dan juga jangan lupa juga follow Instagram kami di Obsessed to Wheels. Dan juga TikTok kami di otw.indonesia. Dan kalau misalkan kalian mau baca berita nih seputar dunia otomotif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kalian bisa main-main ke website kami di otwindonesia.com. Oke, sekian aja review dari kami. Gue Jason Rika Syarif pamit. Stay tune.